perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah Dia mengerti. Engkau Allah yang mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah
Salam Bapak Ibu Saudara. Setelah kita memuji dan menyembah Tuhan, saatnya kita akan dengar renungan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita akan satu di dalam doa. Allah Bapa kami di dalam surga, kami datang merendahkan hati di hadapan hadirat-Mu dan mengucap syukur untuk pimpinan penyataanmu dan kasih setiamu, rahmat-Mu indah di dalam kehidupan kami. Mengucap syukur untuk semua karyawi yang dahsyat dan pribadi kami Tuhan. Dan sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Allah Roh Kudus pimpin kami, dan ampuni banyak dosa dan kesalahan kami, pelanggaran kami Tuhan, serta ampuni orang lain yang bersalah kepada kami seperti Tuhan mengampuni kami. Berkat-Mu limpah atas kami Bapa. Kami sambut firman Tuhan dan kami menyerahkan kehidupan kami saat ini, pimpinan-Mu dari awal dan kepada akhirnya, dan Roh Kudus yang bimbing kami, sembunyikan hamba-Mu dalam belakang salib-Mu. Dan kami ucap syukur dan kami sambut firman Tuhan, berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Salam. Mari kita akan bersama-sama fokus kepada renungan firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan terambilkan dari Mazmur 91 ayat 2. Yang demikian bunyinya, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertananku, Allahku yang kupercayai. Mazmur 91 ayat 2. Tempat perlindungan adalah sebuah tempat yang aman dari mara bahaya. Sebuah kubu pertahanan adalah sebuah bangunan, benteng yang pada hakikatnya tidak dapat dimasuki dengan sarana-sarana konvensional. Martin Luther menuliskan sebuah himne sangat indah yang mengatakan, Allah kita benteng yang teguh, benteng yang tidak pernah gagal. Dia penolong kami di tengah-tengah banjir, dari penyakit yang mematikan. Sungguh sebuah pernyataan yang luar biasa tentang dahsyatnya kuasa dan perlindungan Allah. Apakah Allah peduli terhadap Anda dan saya? Bukti lebih besar apa yang kita butuhkan selain dari bukti bahwa Allah mengutus putranya Yesus Kristus mati menggantikan kita. Baru-baru ini 2 orang digantung karena kepemilikan narkoba di sebuah negara di mana hukuman untuk jenis kejahatan ini adalah hukuman mati. Bayangkan apa yang kira-kira dirasakan oleh 2 orang ini ketika ada orang lain bergegas masuk tepat ketika jerat tali dilingkarkan di leher mereka, dan pria itu menawarkan diri untuk menggantikan tempat mereka, membebaskan mereka untuk pulang ke rumah keluarga mereka. Betapa kedua orang yang terhukum itu akan mengalami sukacita dan perasaan lega yang luar biasa. Tempat seperti itulah yang Allah lakukan pada kita. Dia sangat peduli terhadap kita, sehingga sekalipun kita orang berdosa dan masih memberontak, Dia mengutus putra tunggalnya untuk mati menggantikan kita, menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung. Dan Allah tetap memberi. Dia memenuhi kebutuhan fisik kita setiap hari. Dia menyelamatkan kita dari kejahatan. Ketika kita tetap dekat dengan Dia, dan tidak pernah ada saat di mana kita terpisah dari kasih
dan kepeduliannya. Bagaimana bisa begitu? Putranya mati bagi kita. Bisakah kita memikirkan alasan yang lebih baik mengapa Allah peduli pada kita? Perlu kita renungkan sejenak sebelum kita mengamenkan dan mengucap syukur atas firman Tuhan ini. Ingat, mari kita akan satu dalam doa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih untuk kasih dan kepedulian Tuhan yang besar bagiku, terlepas dari segala dosaku. Ya Tuhan, Engkau telah mengulurkan tangan untuk menjamah aku dengan kasih dan anugerah. Ambillah roh kami yang memberontak, pulihkan kelemah lembutan dan pengharapan Tuhan di dalamku. Tolong aku dan kami untuk menjaga hidup kami tetap berpusat pada salib Kristus, dalam namanya yang ajaib, mulia, dan kudus. Haleluya. Mari kita mengambil sikap mengangkat tangan di hadapan hadirat Bapa Surgawi, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Arahkanlah hatimu tetap kepada Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan kasih karunia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, terimalah berkat rahmat, kasih sayang, dan anugerah damai sejahtera Allah Bapa, dan terimalah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan terimalah berkat pimpinan penyertaan kuat kuasa Allah Roh Kudus dan persekutuan yang manis dan indah di dalamnya. Hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Haleluya, haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Puji terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.